Bismillahirrahmanirrahim. Halo, what's up guys? Welcome back to I'm Hard YouTube channel. Oke, di video kali ini saya mau dokumentasiin pemasangan kipas radiator di deck depan mesin untuk Vino 125 ya. Ini saya kebetulan punya bekas. Kondisinya sih masih bagus, cuman ada lecet-lecet aja. Nah, yang diperluin itu adalah pertama ini ya. Ini kipas radiator, ini waterproof. Jadi taruh di luar juga aman, kalaupun dicuci juga aman. Terus saya udah ganti covernya pakai yang mufak ya. Nah ini yang bahan kayak aluminium gitulah. Orang-orang nyebutnya CNC. Kalau yang orinya kan otom ya, itu mahal banget. Kalau ini saya beli yang KW mufak. Terus uniknya kipas radiator ini tuh dia cuma dua kabel positif dan negatif, dan dia bisa di switch ya. Maksudnya bukan AC tapi DC, tapi di switch. Jadi kalau butuh input uh, nyedot angin ke mesin itu nanti yang negatifnya yang biru, terus yang hitamnya jadi positif. Tapi kalau pengen anginnya keluar dari dalam ke dibuang keluar, kebalikannya, positifnya itu yang biru, negatifnya itu yang hitam. Nah, tergantung kebutuhan ya. Nah, tapi kalau saya mau pasangnya yang positif nanti ke soket kunci kontak. Lalu untuk mengaktifkannya saya beli lagi nih, ini sensor termo ya. Jadi dia akan aktif ketika suhunya dalam kondisi tertentu. Nah, ini saya beli yang suhu 70 derajat Celcius. Jadi kalau suhu mesinnya mencapai 70 derajat Celcius, barulah si kipas ini akan aktif. Jadi nanti konsepnya sederhana, yang ini disambung ke kabel negatif kipas, lalu ke negatif massa. Jadi nanti ketika ini udah mencapai 70 derajat, dia nggak ngebacaan sensornya. Si sensornya ini akan ngebaca udah 70 derajat, maka disambungin tuh si rangkaian negatifnya yang tadinya ke massa ke arah sini. Jadi nanti auto on gitu. Nah, kenapa dipilih yang 70 derajat? Kayaknya sih yang paling menengah sih kayaknya segitu deh. Jadi nggak harus nunggu sampai overheat banget. Saya pengennya di 70 derajat juga dia udah mulai aktif kipasnya untuk mendinginkan si mesin. Nah, nanti kita akan pakai ini ya, solasi kertas untuk buat malnya dulu, nanti dibor. Nah, cuman kendalanya adalah posisi deck Vino itu agak melengkung ya, dan agak kecil. Jadi kalau dia masangnya tengah kayak gini agak susah sih dapetin posisi ininya ya, posisi bautnya gitu. Nah, jadi besar kemungkinan saya akan lepas bagian sininya. Jadi nanti si si kipas ini akan saya baut dari dua yang ini nih. Nah, kebetulan kan ini bisa dilepas ya. Nah, gitu. Nah, ini jadi bisa dilepas, nanti akan dibaut ke sini. eh Mudah-mudahan sih berhasil, kita coba aja lah. Nanti saya gambar dulu malnya, terus proses pengeborannya mungkin di skip, pas perapihannya aja yang saya bahas lagi ya. Oke, kita coba pasangin dulu si masking tape-nya. Ya, kurang lebih malnya gini. Sebelah sini yang ada coakannya. Nah, bagian coakan ini nih. Tuh sedikit, ada coakan sedikit. Jadi yang tadi dilepas, saya pasang di sini pas tuh. Nah, kurang lebih gini lah. Kabelnya gampang dibuat ke atas dan tersembunyi ya. Jadi nanti yang dibaut ke bodi adalah 4 baut, 2 di bawah dan 2 di atas. Mudah-mudahan lebih kuat dan bisa pas fitmentnya, jadi dia lurus, nggak pas di bagian bodi yang melengkung gitu ya. Oke, kita coba bor dulu dan di fitment pakai tuner seadanya. Ya, dengan alat bor seadanya, tuner seadanya. Jadi juga tuh ya. Nah, dilubangin gini, pas banget fitmentnya nih. Pas banget. Jadi ini rata dibaut ke sini. Ini mungkin agak longgar dikit ya. Ya, wajar ya. Terus ini juga longgar. Nah, bagian atas ini dibaut juga. Nanti dibikin lubang di sebelah sini. Terus sisanya mungkin dihalusin aja ya, biar kelihatannya lebih rapih gitu. Ya, tuh. Ini kurang lebih baut. Nah, ini satu lubang buat nanti kabelnya. Terus penampakan belakangnya gini. Nah,
Paling dirapiin bagian sini nih ya, karena masih agak mepet. Beda sama sebelah sini, ada rongganya dikit. Tinggal dirapiin dikit. Sensor ininya, sensor apa namanya? Nah, sensor termonya saya baut di sini ya. Ini yang 70 derajat, saya baut ke sini. Udah paling aman. Terus saya bikin kabel extension ke sini. Nah, kenapa dibikin kayak gini? Biar kalau misalnya suatu waktu pengen ganti termo yang lebih tinggi derajatnya atau lebih rendah derajatnya, tinggal lepas ini aja, nggak usah ribet instalasi ulang. Nah, ini dua-duanya negatif ya, karena dari saya bikin kabel lagi extension. Nah, gini kurang lebih sengaja nih bikin ribet gini ya. Nah, jadi ini yang hitam itu negatif, nanti yang ini ke kipas, terus ini yang dari kipas ini yang warna coklat itu positifnya. Maju kabel ke panjang, nanti saya tarik terus sampai depan pakai sleeve sampai ke arah sini. Sedangkan yang ini kan dua-duanya negatif. Nah, dua-duanya negatif. Nah, yang satu mah dilurusin bypass ke kipas, yang satu lagi saya buat kabel perpanjangan buat ke arah depan, karena nanti ngambilnya negatifnya dari depan. Yang ini saya pasangin ke arah kipas. Nah, kenapa dibikin extension gini? Biar nanti kalau sewaktu-waktu error atau apa-apa nggak ribet. Nah, ini jadi yang biru itu jadi negatif, kemudian yang hitamnya itu positifnya, biar nanti dia kipasnya nyedot ya ke arah dalam. Oke, kita rangkai dulu bagian sininya. Mau saya arahin ke sini, nanti wiringnya mah dari sini nih, nanti ngambil positifnya dari lampu senja. Jadi kalau lampu senja on dia baru aktif ya, bukan dari kunci kontak. Oke, kita rapiin dulu aja ya. Ya, oke, alhamdulillah udah jadi. Gini penampakannya. Tuh, fitmentnya gini ya, mantep. Jadi dia akan nyala kalau suhunya mencapai 70 derajat di sensor yang kemarin saya pasang di dalam sini. Dan dia positifnya ngikutin lampu senja. Jadi kalau misalnya si saklarnya off semua, dia nggak akan nyala. Jadi masih bisa ada dua kontrol ya. Hidupinnya dari sini, dan dia akan otomatis hidup kalau udah 70. Oke, itu aja video untuk pemasangan kali ini. Terima kasih yang udah nonton. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Ciao.